Halo teman-teman, ya jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Stock Indonesia. Hari ini mohon maaf agak telat saya buatnya dan ya as predicted ya market masih bergerak sangat-sangat slow banget ya. Transaksi hari ini cuma 11 triliun. Ya, kita coba langsung lihat chartnya aja ya. Kita review cepat saja hari ini. Nah, ini dia. Marketnya bergerak sangat slow ya. Transaksi cuma 11,17 triliun dan asing membuka net sell minus 852,1 bio. Dan IHSG bergerak sideways ya. Kalau kita lihat weekly-nya, IHSG masih ada di area yang sama ya. Good news-nya adalah mengawali minggu ini yang biasanya koreksinya cukup dalam, tapi ternyata dia cukup bisa, IHSG cukup bisa bertahan nih. Jadi so far oke ya, sejauh ini sih oke. Dan ya coba kita lihat sektoralnya ya, coba kita lihat sektoralnya. Oh sebentar, IHSG ini cenderung kalau saya lihat besok, kalau dia besok bisa, ini kan dia tertahan di atas selendang nih ya, di atas selendang. Jadi kalau dia besok bisa naik kembali, berarti dia trennya masih tren bagus nih ya. Soalnya apa, dia berhasil ditutup di atas, tidak buat lower low ya, dia tidak buat lower low. Harga penutupannya ya, harga penutupannya masih di atas support lah, berarti overall masih oke banget ya. Kita berdoa IHSG masih oke ya. Saya nggak tahu hari ini kenapa tiba-tiba bikin begini, tapi mungkin karena market penuh ketidakpastian aja sih. Oh ya, hari ini kita data asing mulai ditutup ya, sehingga kita tidak terlihat, nggak kelihatan. Tapi bukan berarti nggak kepake, kita tetap masih bisa lihat kok asing bagaimana pergerakannya, net buy atau net sell. Nah ini masih net sell ya, cenderung turun ya, tuh dia cenderung turun, cuma tidak real time, lebih ke ini apa namanya, end of day, data end of day aja yang bisa kita lihat. It's okay, yang better than nothing lah ya. Toh kita kalau lihat ini asing net buy ini juga banyak kan tradingnya juga bukan yang trading high speed trading punya ya. Kalau yang high speed trading saya rasa nggak lihat data ini rasanya ya. Membuat kita mungkin bagi sebagian besar orang mesti beradaptasi kembali ya mengenai bagaimana cara tradingnya ya. Tapi saya yakin banyak jalan menuju Roma dan tetap pasti ada trik-trik bagaimana sih kita trading di bursa tanpa melihat data net buy sell asing dengan real time. Oke, coba kita cek sektoralnya ya. Sektoral DX Basic bagaimana? Nah, uji support lagi nih. Wah, dia ngayun ya, swing dia di area-area ini. Dia masih swing di sini, so far masih nggak kemana-mana sih. Moga-moga besok dalam beberapa, ini kalau dia ini berarti masih bergerak flip-flop ya, mungkin besok bisa malam saya hijau. Terus consumer cyclicals sempat mau naik di atas selendang, tapi sayangnya dia nggak kuat, dia mulai turun lagi. Tapi dia nggak apa-apa, ini sih sempat breakout sih tadi. Biasanya kalau kayak gini-gini nguji breakout biasanya dalam beberapa waktu ke depan bisa breakout. Jadi sabar-sabar dulu di emiten ini. Overall masih cukup oke untuk aman untuk di hold. Sektor energi kembali nguji support ya. Terpantau asing malah net buy ini. Jadi saya lihat kemungkinan besar masih cukup oke untuk naik lagi. Habis sektor energi ada sektor finance. Sektor finance ini tadi, kalau tadi dia tutup di dalam selendang bagus nih, cuma sayangnya dia bikin galau. Harusnya sih masih oke ya, harusnya. Semoga segera lanjut lagi.
Sektor finance. Ini sih kemungkinan besar masih bisa lanjut sih sektor finance. Asing, tapi net sale nih hari ini di sini cukup besar nih, minus 641,4 miliar. Tapi masih oke lah harusnya. Ya. Habis sektor finance ada healthcare. Healthcare swing ya. Ketemu kepentok resisten ini dan kayaknya nggak mampu naik, kemungkinan besar bisa koreksi lagi. Nah, kalau koreksi waspadai level support di bar. Level supportnya dia di level ini. Ya. Oke. Terus sampai sektor healthcare, industri. Nah, ini mencoba kembali ya. Dia lagi berada di areal ini nih, areal di bawah support kita. Tapi tertahan. Moga-moga bisa segera comeback lagi. Ini areal support. Moga-moga bisa comeback, bisa naik lagi. Sektor industri, terus sektor infrastruktur. Wow, ini menarik nih infrastruktur. Hari ini rebound lagi kan dan membentuk double bottom. Yeah. Jos. Dan breakout nih. Ini menarik nih. Kalau bisa naik ya melampaui double bottom ini mestinya oke banget nih. Ini oke nih. Moga-moga bisa lanjut. Oke. Sudah breakout rupanya. Bam. Cakep lah ini. Ya, habis infrastruktur ada consumer non-cyclicals. Wow, mantap. Kongres nih yang masih hold emiten-emiten di sini. Tadi pagi sempat bikin galau ya. Tadi pagi saya sekilas saya lihat sempat bikin galau, tapi dia beruntung dia bisa segera rebound lagi. Di consumer non-cyclicals. Hold ya. Sektor ini masih hold. Wow, cakep. Terus sudah gitu properti masih belum kemana-mana, walaupun beberapa emitennya mulai ada menampakkan pergerakan, tapi sejauh ini coba kita cek. Oke, coba cek. Ya, kalau dilihat begini sih dia masih cukup rapi ya jalan di sini ya. Supportnya. Moga-moga sih segera comeback lagi. Spek buy karena dia berhasil bertahan di level ini. Moga-moga dalam waktu dekat dia sudah bisa memperlihatkan sinyal positif ya untuk rebound. Nah, smart money juga semakin membaik nih, kita lihat ya. Cobalah pelan-pelan mulai dilirik sektor ini. Terus habis itu ada sektor tekno. Masih flip-flop, masih swing. Ya, pantau aja, atau kalau nggak masih udah punya hold aja dulu ya, masih nggak kemana-mana. Sektor transportasi mulai comeback lagi ke atas ya, coba naik kembali ke atas lendang, tapi saat ini masih tertahan. Moga-moga udah bisa segera breakout lagi. Ya, itu sektoral kita. Dan kalau lihat modelnya begini, kemungkinan IHSG masih berpeluang untuk hijau lagi ya. Jadi hold aja. Sejauh ini sih cukup oke. Dan ya, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulas rekomendasi. Sebelum saya masuk ke rekomendasi, kembali saja Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, like and share tentu saja. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, jadi ketika kita upload video baru Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Oke, baik. Kita masuk segmen yang ditunggu-tunggu ya. Ada 5 saham yang bisa kita rekomendasi untuk perdagangan tanggal 28 Juni 2022. Pertama adalah AGI. Nah, ini good ini AGI ya.
Bagus, dia bisa comeback lagi. Naik di atas selendang. Target saya, kalau dia bisa naik di atas ini menarik. Kita mati aja. Ya, kalau bisa naik di atas level ini, wow, bisa breakout, bagus. Ya, kalau lihat weekly-nya sih, dia dalam tren naik yang bagus nih, udah di atas selendang. Kembali, moga-moga bisa lanjut naik lagi. Lagi, kemudian INKP juga oke ya. Ini juga kembali naik, moga-moga bisa naik breakout di sini. Bisa naik. Ini kalau lihat weekly-nya juga kayaknya dia sideways, tapi sideways-nya biasanya kalau udah hijau gini dia cukup lama. Kira-kira bisa mungkin target ke dapat 7%-an mestinya masih bisa dapat nih dari INKP. 5-7%. Jadi at least di daerah sini sih. Daerah ini nih. Ya, moga-moga bisa naik ke area ini nih. Ya, moga-moga bisa naik ke area ini. Ya, itu INKP. Kemudian BSDE. BSDE hari pertama nih untuk rebound dari support. Tantangannya sih harus bisa naik ke atas skyline. Secara belakangan ini dia nggak mampu naik. Tapi kalau dia bisa berhasil breakout nih kayak gini nih, dia bisa breakout lumayan. Jadi semoga dia bisa naik breakout. Kalau bisa breakout, target saya sih ke extension 1 atau antara T3 sampai extension 1. Soalnya kalau lihat polanya beberapa kali begitu kejadian. Nih, begitu dia breakout selendang, ya kalau begitu dia breakout, nah ini targetnya sampai extension 1. Nah, ini harapan saya juga sama. Kalau dia breakout, target sampai extension 1 juga. Semoga ya, 9%-an lumayan. Habis BSDE ada ASA. Nah, ASA very spekulatif buy. Kenapa? Karena dia lagi ada di downtrend. Dan kenapa saya rekomendasikan, Pak? Katanya nggak boleh beli saham downtrend. Gini loh. Kalau kita lihat weekly-nya, dia pas banget nih ada di support. Jadi saya spekulatif buy banget ini. Itu yang saya bilang very spekulatif buy ya. Kalau dia mampu bisa breakout, nah ini menarik lah untuk dicermati ya. Moga-moga bisa sampai sini. Ini kalau dipanjangin dari sini, sorry. Nah, kalau dipanjangin sampai sini, setidaknya at least sampai sinilah ya. Bisa mampu naik lagi sampai sini, menarik. Nah, tapi harus bisa breakout selendang, skyline, dan sampai sini ya. T3 atau extension 1. Itu ASA. Cukup aman karena apa? Karena dia udah di bottom, jadi relatif aman untuk beli. Meleset-meleset pun ya ruginya nggak terlalu banyak. Terus habis itu ada Bird. Bird ini habis dari pullback berhasil rebound ya. Menarik nih. Moga-moga besok bisa lanjut lagi naik di atas 1770 high hari ini. Moga-moga bisa naik di atas itu. Ya, itu rekomendasi kita, 5 rekomendasi saham kita untuk perdagangan tanggal 28 Juni 2022. Ya, baik Bapak Ibu, itu dulu market review, rekomendasi serta ulasan saya. Pendek ya, singkat dan jelas. Yang penting besok bagaimana kita bisa menyikapinya, bisa dapat action, bisa pas ya. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.